Ya, perkenalkan nama saya Novi Erista Teresa Gunawan. Saya berkuliah di kampus Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Perkenalkan, saya Nur Amelia Rida. Kami dari Universitas UIN Wali Songo, Semarang. Untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di rumah Anies, hari ini salah satunya adalah pelatihan servis lampu. Kenapa kok kita memilih pelatihan servis lampu? Karena pelatihan servis lampu ini Nama saya Mbak Murni, pekerjaan saya pedagang keliling, dan saya memilih Pak Anies Baswedan. Saya Bapak Anang Bahtiar, penjual sate Gajah Mada, mulai tahun 83 sampai sekarang ini alhamdulillah paling sehat. Nama saya Ibu Nur Hidayati, saya dari Desa Gedangan, Kecamatan Puntang, Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya Bapak Arif Purwanto sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus. Saya memilih Bapak Anies. Perkenalkan, saya Supriyadi Fatki, saya relawan Anies dari Kota Salatiga. Saya Komsen dari Masaran Sragen, siap mendukung Pak Anies Rashid Baswedan menjadi. Saya Heru Langgeng Purnomo, saya mantan kepala desa. Masyarakat kondisi Jawa Tengah ini, khususnya petani, saya dekat sekali dengan masyarakat petani. Banyak lahan-lahan yang tidak digarap gara-gara pupuk mahal ataupun sulit, dan termasuk tenaga kerjanya juga tenaga kerja sekarang kondisinya mahal untuk mencari tenaga kerja. Kabupaten Semarang, terutama di Jawa Tengah ini adalah masalah infrastruktur, terutama masalah jalan. Walaupun jalan-jalan yang ada di desa ini dibangun dengan dana yang sudah ada banyak sekali di atas 1 miliar. Ya Pak, kenapa warga Jawa Tengah ini harus memilih Anies Baswedan nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, memang selama ini yang saya lihat, Indonesia Sejahtera, relawan Anies, ya, kita pakai. Pakaikan silom. Ini perwakilan dari Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Novi Erista Teresa Gunawan. Saya berkuliah di kampus Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Saya kuliah di Malang di kampus Universitas. Jadi nanti kalau ada kegiatan DPW Jawa Tengah sama aja dengan ya. Baru saja dinobatkan menjadi duta Anies. Oke, tugasnya apa nih ke depan nih? Tugasnya untuk memberitahukan kepada mahasiswa Semarang bahwa Pak Anies ini akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Oke, asik. Jadi siap ya untuk keliling memperkenalkan Mas Anies Baswedan kepada teman-teman mahasiswa ya? Iya, siap. Nah, terus kenapa sih harus Anies Baswedan, mahasiswa harus milih Anies, kenapa? Karena menurut saya dari 3 calon tersebut, dialah yang paling membawa perubahan untuk Indonesia. Oke, asik. Terima kasih. Ya, maksudnya. Siapa itu Anies Baswedan? Nah, pakai ini lah. Hah? Oh, lagi mak-maknya, mana satu lagi mak-maknya. Baik. Perkenalkan, saya Nur Amelia Rida. Saya Nur Aisyah Humaira. Dari kampus mana nih? Kami dari Universitas UIN Wali Songo, Semarang. Nah, memakai rompi relawan Anies nih. Hari ini jadi dinobatkan sebagai apa? Jadi duta Anies Jawa Tengah. Oh, jadi duta Anies Jawa Tengah. Iya. Nah, tugasnya apa sih duta Anies Jawa Tengah nih? Memperkenalkan ya? Oh iya, memperkenalkan ya terkait menurut Pak mahasiswa, Anies. Bagaimana nih sosok Mas Anies Baswedan nih kepada mahasiswa Jawa Tengah? Menurut kami berdasarkan pengalaman beliau yang di Jakarta ya itu cukup signifikan sih. Ditambah tadi juga diceritain sama bapaknya juga kalau Bapak Anies itu banyak membuat perubahan gitu di Jakarta, perubahan yang kesannya baik juga. Ya, jadi harapannya beliau bisa memimpin Indonesia ya. Iya. Oke, dan adik-adik semua siap untuk mengenalkan kepada mahasiswa. Kepada teman-teman. Terima kasih. untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di rumah Anies, hari ini salah satunya adalah pelatihan servis lampu. Kenapa kok kita memilih pelatihan servis lampu? Karena pelatihan servis lampu ini cukup mudah. Cukup mudah artinya bisa kita laksanakan secara cepat, bisa dipelajari secara cepat, dan segala usia. Selain itu untuk servis lampu ini juga tidak butuh modal yang besar. Jadi siapapun atau mungkin dimanapun bisa, sangat mungkin bisa untuk
kita membuka servis lampu. Karena lampu adalah kebutuhan pokok, tiap rumah, tiap bangunan pasti semua butuh lampu. Dan lampu ini juga akan insya Allah berlaku sepanjang masa. Selagi masih ada siang dan malam, orang tetap butuh lampu. Dan semahal-mahalnya lampu tidak ada yang abadi, pasti suatu saat bakal mati, dan kalau menjadi sampah nanti tidak berguna. Tapi dengan diservis sedikit, akan bisa kembali menjadi baru lagi. Ini insya Allah akan menjadi favorit, khususnya nanti bagi anak-anak muda yang membutuhkan ya skill untuk nanti dalam kehidupannya. Mungkin mau kuliah di luar kota, bisa, karena lampunya di Kudus dengan lampu di Solo sama, di seluruh Indonesia sama. Jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia selama masih ada jaringan listrik. Oke, siap. Nanti kami siap diundang untuk relawan dimanapun untuk kita memberikan tutorial supaya nanti bisa merasakan atau bisa merasakan manfaat seperti yang kita dapatkan di Kudus. Solusi kerja. Jadi nggak hanya kartu-kartu saja, tapi langsung kita kasih skill dan bisa langsung dipraktekkan untuk sebagai pekerjaan. Kalau penghasilan lampu, saya sendiri sudah hampir 20 tahun berkecimpung di lampu. Dan hanya itu memang pekerjaannya, dan alhamdulillah anak sudah kuliah. Tiga-tiganya sekarang sudah kuliah. Jadi sangat mungkin bisa untuk kehidupan itu sangat mungkin. Tidak kalah dengan pegawai yang ada di pabrik, tidak kalah dengan yang sebagai pekerja di kuli dan sebagainya. Karena lampu ini kita tidak butuh tenaga besar, tidak harus panas-panasan, cukup duduk manis. Resikonya hanya mungkin kesetrum sedikit, tapi nggak apa-apa, aman. Karena setrumnya strum kecil, kayak raket nyamuk, cuma kaget dok. Nah itu saja. Nah terus biayanya berapa sih kalau servis lampu itu satunya, artinya lebih murah daripada beli baru? Iya, kalau di Kudus 15.000. Itu keuntungan kita nggak bisa disebutkan. Minimal 10.000 per lampu. Nah, jadi kalau ada satu orang bawa, kan nggak jarang ya yang bawa, cuma satu jarang. Biasanya satu kresek isinya 10. Nah kalau ada 10 orang itu udah 100 berarti. Nah, kali keuntungan tadi. Ambil sangat lumayan. Nggih. Nama Bapak siapa Pak? Oh, saya Bambang, asal Kudus. Nggih. Desa Bapak? Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu. Kalau komunitas lampunya kami Pijar Abadi Solution. Saya Bapak Antang Bahtiar, penjual sate Gajah Mada. Mulai tahun 83 sampai sekarang ini alhamdulillah paling sehat. Nah Pak, sejak tahun 83 berjualan, mungkin apa yang harapannya ke depan nih Pak? Ya insya Allah moga-moga Indonesia bisa sejahtera. Kita rakyat-rakyat kecil mengharapkan Bapak Anies bisa menjunjung rakyat kita sendiri. Jadi warga Semarang kayaknya banyak yang mendukung Pak Anies ya Pak ya? Gitu Pak, siap. Oke. Jadi pedagang-pedagang yang lain gimana Pak ini Pak? Insya Allah nanti saya akan ikutkan gitu. Saya sertakan, saya ceritakan sama teman-teman. Di DPW Anies Jawa Tengah. Iya Pak. Nah ini kami terima kasih tadi sudah makan sate cukup banyak. Sama-sama. Ini saya tinggal kan kaos sebagai kenang-kenangan sekaligus sebagai tanda pendukung Pak Anies. Terima kasih untuk sekali. tahun 2024 insya Allah jadi presiden. Amin, amin. Nah ini mohon Insya doanya. Allah doa didoakan semua. Bantu pakai ya Pak ya? Iya. Oh, dipakai. Pakai. Ya ini pakai Ibu Anggi. Ya. Ini ibunya. Oh, iya. Nuwun sewu ya Pak. Sama-sama. Ya. Iya. Biar makin ganteng. Waduh. Iya. Ibu. Ibu. Kasih hadiah ini Bu. Wah. Nah. Nah, ya. Iya. Halo, nama saya Mbak Murni. Pekerjaan saya pedagang keliling. Dan saya memilih Pak Anies Baswedan itu karena dia itu, saya merasa dia itu cocok menjadi pemimpin. Dan kedepannya masa depan bangsa Indonesia akan lebih maju dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Ekonomi, ya, harapannya ke depan ekonomi negara kita akan lebih maju dan pedagang
dan memprioritaskan pedagang untuk lebih maju lagi. Misalnya pedagang keliling bisa membuka lapangan kerja sendiri, seperti warung kopi apa gimana. Selama ini kan kalau Pak Jokowi, maaf, saya orang tidak mampu tapi tidak pernah mendapat apapun dari pemerintah. Entah itu bantuan bansos apa-apa, nggak ada sama sekali. Ya harapannya pemimpin ke depan sama pimpinan yang ada yang di atas lebih mementingkan rakyat, terus terjun langsung kalau bisa terjun langsung ke masyarakat biar mereka tahu mana yang ini yang lebih kaya atau lebih miskin, ini yang lebih baik dibantu atau ini yang tidak lebih baik dibantu. Keadilan sosial ya. Ya benar. Ya, Pancasila. Keadilan sosial Republik Indonesia. Ibu bisa diperkenalkan dengan Ibu siapa? Ya, nama saya Ibu Nur Hidayati. Saya dari Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Mungkin Ibu ini relawan Anies ya Bu ya? Oh iya, saya relawan militan dari Bapak Anies Baswedan. Oke Bu, nah mungkin Bu bisa disampaikan Bu motivasi Bu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia nih, silakan. Iya, saya relawan terutama khusus untuk para emak-emak, para ibu-ibu. Ayo kita semangat untuk perubahan ini, karena kita sudah tahu keadaan kondisi negara sudah seperti apa. Mari kita terutama emak-emak, ayo kita bangkit, jangan kalah sama bapak-bapak. Kita harus berjuang, betul-betul berjuang. Kalau memang kita sudah mau berjuang, jangan tanggung-tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bapak Arif Purwanto sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus, Kemadu, Sulang, Rembang. Memang saya memilih Bapak Anies. Yang saya kagumi adalah Bapak Anies adalah sebuah tokoh di mana Bapak Anies pernah memimpin Jakarta. Saya yakin Bapak Anies juga punya sejarah yang baik, keluarga yang baik, karakter yang baik, jiwa yang baik, yang saya tahu gitu. Dan saya ingin memang ada perubahan. Dan keinginan saya, Pak Anies tidak hanya memimpin Jawa Tengah, nantinya tidak hanya memimpin Jakarta saja, tapi bisa memimpin seluruh Indonesia. Jadi saya ingin Jawa Tengah juga menjadi lebih bagus, lebih maju, dan lebih berkembang, terutama untuk semua kalangan masyarakat yang biasanya banyak menganggur mendapatkan lapangan pekerjaan yang banyak. Itu dari kami dari Pondok Pesantren Al-Firdaus mengucapkan selamat. Semoga saja doa saya Bapak Anies menang. Perkenalkan, saya Supriyadi Fatki, saya relawan Anies dari Kota Salatiga. Saya termotivasi untuk mendukung dan ikut barisan relawan Anies karena pertama melihat bahwa Indonesia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi sangat berat, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa itu sehingga bisa menjadikan negara kita negara yang adil, makmur, baldatun thayyibatun walaupun mufur. Yang kedua, banyak sekali kisah-kisah yang kita dengarkan dari masyarakat. Ketika saya mencari sapi korban, saya ketemu dengan masyarakat petani langsung, ketemu dengan peternak, di mana mereka mengeluhkan bagaimana pupuk itu sulit, kemudian mereka beli pun, mereka kesulitan untuk membeli pupuk. Sehingga mereka seringkali menyampaikan harapan di Pilpres 2024, harapannya nanti Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan pupuk, khususnya di pertanian. Kemudian yang kedua, ketika saya juga berkunjung mencari sapi korban karena ada beberapa titik yang harus saya lihat, saya datang ke Sepakung, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, di mana mereka punya potensi, salah satunya adalah kopi Arabica, karena mereka dalam posisi di atas 1.300 DPR. Jadi kopinya luar biasa dan petaninya juga sangat semangat, etos kerja yang tinggi untuk mengembangkan kopi itu. Tapi sayangnya kopi itu belum menjadi
satu kopi unggulan yang bisa diekspor ke luar negeri. Sehingga akhirnya mereka berharap dengan hadirnya Anies Rashid Baswedan sebagai Capres 2024, harapannya ketika jadi presiden nanti mereka bisa terangkat ekonominya dengan kopi Arabica yang mereka kembangkan bisa dijual, bisa dipasarkan di luar negeri. Ya. Kemudian yang ketiga juga banyak kisah yang cukup menarik dari masyarakat. Harapan di Pilpres ini sangat besar ketika bertemu dengan para ibu-ibu, ketika perpisahan anak saya. Jadi anak saya lulus TK tahun ini, ketika akhir sana kemarin istri saya sebagai ketua panitia, ketika di sela-sela bertemu, berdialog, berdiskusi, kita membahas tentang acara akhir sana, ibu-ibu itu sering mengeluhkan biaya pendidikan yang sangat tinggi. Oke, pemerintah menyampaikan bahwa pendidikan itu gratis, tapi kenyataannya komponen-komponen pendidikan itu tidak terselesaikan. Pertama adalah biaya sangat mahal dalam harga-harga buku yang hampir tiap tahun selalu siswa dibebani untuk beli buku. Kemudian yang kedua transportasi. Transportasi juga berbiaya tinggi. Hampir di beberapa siswa ketika mereka datang ke sekolahan dia harus 2 kali naik angkota dalam satu perjalanan. Dan itu sangat tinggi dibanding dengan biaya SPP yang memang sudah ditanggung oleh bos. Kemudian yang ketiga juga biaya-biaya yang lain seperti piknik dan sebagainya. Yang itu cenderung membebani orang tua sekarang di pendidikan. Pak Anies Rashid Baswedan, harapan dari masyarakat, pernah jadi Menteri Pendidikan. Beliau juga pernah menggagas Indonesia Mengajar. Beliau di branding sama masyarakat sebagai guru yang siap untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Maka harapannya ketika Pak Anies Baswedan menjadi presiden, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia, dari mulai komponen-komponen pendidikan yang tinggi tadi bisa jadi biaya murah. Yang kedua, bagaimana keterpastian kurikulum supaya tidak berganti-ganti kurikulum sehingga tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga, harapannya masyarakat anak-anaknya menjadi anak-anak yang punya potensi, bisa berkembang dengan baik, punya kompetensi yang bisa diunggulkan sehingga bisa bersaing di dalam dan di luar negeri. Itu yang mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan banyaknya perhatian dan dukungan masyarakat dan tentunya harapan besar kepada Anies Rashid Baswedan menjadi presiden Indonesia. Kiranya harapan supaya beliau menjadi presiden dan bisa menyelesaikan persoalan masyarakat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komsen dari Masaran Sragen siap mendukung Pak Anies Rashid Baswedan menjadi RI 1 di 2024. Kenapa saya mendukung beliau? Karena saya sudah menelusuri jejak rekam beliau. Dia itu orangnya itu memang sangat istimewa, cucunya pahlawan Indonesia, latar belakangnya jelas, prestasinya jelas, baik sekali saat beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semua masalah di DKI bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kamu penasaran, silahkan cari jejak rekam beliau di medsos, di YouTube semuanya, insya Allah baik semuanya, bisa kamu cari tahu itu. Dan Pak Anies memang paling pantas untuk menjadi RI 1 di 2024. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Solikin. Pak Solihin, Ya. ini warga desa mana, Pak? Warga Desa Kalidoro, RT 2 RW 3 Pati Kota. Ini apa? Kayaknya mendukung Pak Anies ya nih. Ya, Pak siap dukung Pak Anies, Pak. Nah, Ya. kenapa nih kok warga Pati mendukung Pak Anies nih? Orangnya cerdas, Pak. Cerdas ya. Ya, cerdas, jujur. Kan dia mau merubah perubahan itu, Pak. Oke, jadi warga Pati sudah ingin perubahan ya, Pak ya? Ya, mungkin perubahan untuk warga Pati, Pak. Apa Pak yang mungkin dialami warga Pati sekarang, apa keluhan-keluhannya apa, Pak? Keluhannya itu pupuk sulit, Pak. Pupuk sulit. Pupuk sulit. Untuk petani-petani susah. Nah, harapannya apa nih, Pak? Harapannya nanti kalau Pak Anies jadi presiden, pupuk merata, Pak, murah meriah gitu. Selama ini susahnya seperti apa? Susah dapatnya? Susah dapatnya, Pak, harus pakai kartu tani. Pupuk. Kalau yang tidak punya? Tidak bisa beli pupuk. Kalau tidak punya, beli pupuk yang non subsidi mahal, Pak. Oke. Nah, apa kira-kira di kampung-kampung udah pada kenal Pak Anies belum, Pak nih, Pak? Ya, mulai ini sudah mulai kenal semua, Pak. Soalnya banner-banner sudah banyak di kampung-kampung ini. Oke, jadi Pati insya Allah Pak Anies ya, Pak ya? Insya Allah, Pak Anies, Pak, untuk perubahan. Oke, siap. Terima
Oke, sama-sama. Saya Heru Langgeng Purnomo. Saya mantan kepala desa. Saya dari Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, Pak, apakah Mas Anies sudah dikenal sama masyarakat di desa-desa nih, Pak? Masyarakat pedesaan sudah banyak yang kenal Pak Anies karena lewat media ataupun media elektronik ataupun media di mass media yang lain. Nah, kenapa nih Pak masyarakat Karanganyar harus memilih Mas Anies nih? Kenapa? Karena Pak Anies sangat intelektualnya tinggi. Kemudian Pak Anies atas keberhasilan yang di Jakarta, banyak yang sudah tahu kalau berkunjung ke Jakarta ada informasi-informasi dan ada kenyataan. Itulah kenyataan saat kondisi Pak Anies jabat sebagai Gubernur DKI. Jadi memang beliau sangat layak ya Pak jadi pemerintah. Sangat layak. Nah, kira-kira permasalahan apa nih Pak yang dihadapi masyarakat dan apa harapannya? Masyarakat kondisi Jawa Tengah ini, khususnya petani, saya dekat sekali dengan masyarakat petani, banyak lahan-lahan yang tidak digarap gara-gara pupuk mahal ataupun sulit, dan termasuk tenaga kerjanya juga tenaga kerja sekarang kondisinya mahal untuk mencari tenaga kerja. Nah, harapan ke depan apa nih untuk Mas Anies? Kalau saya dari kalangan masyarakat petani, harapannya pupuk mudah dan sekaligus syukur bisa ada seperti hanya kompensasi lah, artinya seperti mudah ataupun syukur yang ada kategori misalnya pupuk digratiskan, misalnya contoh gitu, untuk kriteria tertentu, ya. Akhirnya masyarakat petani akan kesejahteraannya meningkat. Baik Pak, sebagai mantan birokrat di Jawa Tengah, apa yang selama ini Bapak rasakan Pak selama kepemimpinan yang ada sekarang ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang saya sudah pensiun dari PNS, dari birokrasi. Yang saya alami selama ini adalah khusus untuk Jawa Tengah, terutama yang ada di Jepara ini yang merupakan tempat tinggal kami. Ini memang dari sisi kepemimpinan, mohon maaf, ini kalau kita bandingkan dengan calon presiden yang sekarang, Bapak Anies Rashid Baswedan itu jauh sekali, terutama dari segi leadership. Dari segi leadership itu jelas ada perbedaan jauh antara Pak Anies dengan kepemimpinan yang ada di Jawa Tengah sekarang ini. Kemudian di lain pihak, dari kepemimpinan itu kan biasanya menelurkan suatu suatu ketentuan yang mana ketentuan itu harus dipatuhi, ketentuan itu harus ditaati, dan ketentuan itu harus dimengerti oleh pemimpin yang ada sekarang. Tapi ternyata selama kami menjadi seorang birokrat yang ada di Kabupaten Jepara ini, saya nilai dari segi aturan-aturan ataupun ketaatan-ketaatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan regulasi hukum itu seringkali itu tidak mengindahkan hal. Contoh masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, terutama di Jawa Tengah ini adalah masalah infrastruktur, terutama masalah jalan. Walaupun jalan-jalan yang ada di desa ini dibangun dengan dana yang sudah ada banyak sekali di atas 1 miliar, tapi kenyataannya yang ada di kota, yang ada di kabupaten-kabupaten masih banyak jalan-jalan yang berlubang, masih banyak jalan-jalan yang rusak. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa seorang pemimpin itu memang harus mengetahui secara langsung apa permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten. Tapi ternyata sampai dengan saat ini yang saya alami sebagai birokrasi itu memang sudah jelas nyata-nyata sekali bahwa itu sering diabaikan. Walaupun janjinya sering dikemukakan, sering diucapkan bahwa yang jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu saya jamin tidak ada yang berubah. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di jalan-jalan yang ada di kabupaten-kabupaten lainnya maupun antar provinsi antar kabupaten banyak sekali kendalanya seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu kami sampaikan adalah masalah yang berkaitan dengan seringnya orang ataupun rakyat dijadikan dijadikan
tameng untuk menjadikan dia seakan-akan merakyat di mata rakyat. Nah, itu yang sering saya alami seperti itu. Jadi Banyak pencitraan ya, Pak, ya? istilahnya seperti itu. Istilahnya seperti itu. Ya Pak, kenapa warga Jawa Tengah ini harus memilih Anies Baswedan nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, memang selama ini yang saya lihat, terutama di desa-desa, kemudian masuk ke kota-kota, itu sampai dengan sekarang memang sebagian besar memang belum tahu bahwa calon presidennya adalah Pak Anies Baswedan. Tetapi dengan kondisi real yang ada sekarang ini, begitu medsos masuk, kemudian begitu acara di TV-TV itu dilakukan, itu rakyat sudah tahu bahwa hanya Pak Anies lah yang layak memimpin bangsa ini, terutama yang ada di desa-desa ini. Maaf, saya garis bawahi, karena apa? Karena rakyat di desa itu tahunya kalau dia sudah dikasih sembako, sudah dikasih amplop, sudah dikasih bantuan, sudah dikasih yang lain-lainnya, itu dia sudah merasakan bahwa inilah pemimpin yang adil, inilah pemimpin yang baik. Tetapi sampai dengan saat ini rakyat yang ada di desa-desa itu sudah sebagian besar sudah tahu bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah seorang pemimpin yang amanah. Artinya apa? Artinya amanah adalah dia harus tahu kondisi real yang ada di masyarakat, yang ada di tingkat yang paling bawah, terutama tingkat yang di grassroots. Saya yakin, insya Allah, kalau Pak Anies Baswedan bisa menjadi seorang presiden, dia tentu akan bisa mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di pedesaan-pedesaan, terutama yang ada di tingkat-tingkat yang paling bawah sendiri itu. Karena apa? Karena memang kesulitan sesulit apapun sekarang itu sudah masyarakat sebenarnya sudah jenuh. Hanya dia kalau sudah diberikan bantuan, sudah diberikan uang, sembako, itu sudah lupa sama permasalahan yang sebenarnya prinsipil, konkret. Jadi sampai sekarang belum terpecahkan. Contoh yang masalah yang krusial sampai dengan saat ini ada di desa adalah masalah kecelakaan pupuk. Itu sampai sekarang belum terpecahkan.